Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya share cara menyusun RKBMN melalui aplikasi Rekan. Aplikasi Rekans ini dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang khusus untuk digunakan oleh seluruh satker di bawahnya untuk memudahkan dalam menyusun RKBMN. Setiap tahun, Satker wajib menyusun RKBMN untuk penganggaran perencanaan 2 tahun berikutnya, baik melalui aplikasi Siman dan Rekans. Dan hasil dari RKBMN inilah menjadi patokan dasar operator RKAKL atau Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga untuk menyusun DIPA kantor dalam hal melakukan pengadaan maupun pemeliharaan tanah, gedung, bangunan, dan peralatan mesin. Dan yang perlu diperhatikan dalam menyusun RKBMN ini yaitu SBSK yang berlaku yang biasanya dikeluarkan oleh tingkat kementerian selaku UAPB atau Unit Akuntansi Pengguna Barang, di mana SBSK ini adalah standar barang yang merupakan spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan kebutuhan kementerian atau lembaga. Dan standar kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan kementerian lembaga. Intinya, saya misalkan berdasarkan SBSK di tahun 2020, setiap satker untuk barang berupa laptop hanya boleh mengusulkan 10 unit saja. Jadi satker tidak boleh mengusulkan lebih dari 10 unit. Berdasarkan pengalaman saya di kantor, hasil dari penyusunan RKBMN ini tidak hanya membentuk nilai modal peralatan mesin di aplikasi BMN atau belanja peralatan mesin, melainkan juga satker kami beberapa kali menerima transferan dari Dirjen Pas perihal pengiriman barang Ditjen Pas berupa pengadaan peralatan dan mesin melalui APBN. Artinya, unit eselon 1 di kementerian kami berkomitmen untuk terus mendukung pemenuhan sarpras di satker agar kegiatan perkantoran berjalan dengan maksimal. Dan mengenai kesesuaian data di aplikasi Simak BMN dan Rekans, data di Simak BMN bisa terangkat atau terupdate di Rekans jika satker sudah melakukan pemutahiran atau sinkronisasi data di Siman. Jadi buat operator BMN yang baru pertama kali menyusun RKBMN melalui aplikasi Rekans ini, semoga dengan adanya video ini bisa sedikit membantu mengenai cara pengisiannya. Pertama-tama, untuk memulai aplikasi, buka browser dan ketik alamatnya rekans.kemenkumham.go.id. Tampilan awalnya seperti ini. Pastikan satker teman-teman sudah terdaftar, lalu ketikkan username dan password, dan klik login untuk masuk. Jika ingin unduh panduan, klik yang ini. Berikut tampilan awal dari aplikasi Rekans. Ada 4 menu utama dalam aplikasi ini, yaitu pertama, menu dashboard, kedua, menu RKBMN, ada tambah usul pengajuan dan daftar usul pengajuan, ketiga, menu perubahan usulan, ada tambah dan daftar, perubahan usulan, dan menu unduh. Dan di menu unduh ini menyediakan keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait SBSK yang berlaku, ada panduan rekan, ada hasil RKBMN tahun-tahun sebelumnya yang sudah terbit. Jika ingin download silahkan klik unduh. Kedua, pada pojok kanan atas halaman terdapat menu profil satker dan logout. Sebelum memulai aplikasi, isikan profil satker terlebih dahulu. Data harus diisi sesuai dengan keadaan asli pada satker masing-masing. Hal ini bertujuan dalam menyusun kebutuhan usulan RKBMN lebih tepat dan efisien. Isi data tahun pengajuan yang berwarna merah. Lalu isi semua kolom form yang tersedia. Apabila ada kuantitas yang tidak ada, maka diisikan dengan nilai 0. Setelah semua diisi, klik simpan data. Selanjutnya, jika terjadi pergantian kepala kantor, untuk merubahnya, klik pada tab akses sistem, isi seluruh form yang ada, mulai dari NIP, anggaran, hingga password login. Ketiga, lakukan usulan pengajuan RKBMN. Jadi di sini saya isi tahun usulan pengajuan tahun sekarang yaitu tahun 2020, maka secara otomatis tahun penganggaran sudah terisi untuk 2 tahun yang akan datang di tahun 2022. Jika sudah, tampilannya seperti ini.
Terlihat untuk tahun penganggaran 2021, status RKBMN-nya sudah diperiksa kementerian dan di menu unduh terbit hasil RKBMN-nya ya. Dan untuk tahun penganggaran, statusnya masih usulan Satker. Klik tombol pengadaan ini berfungsi untuk menambah list barang yang akan diajukan. Di sini saya ambil contoh mengusulkan laptop. Terlihat masih proses pengambilan data, jadi jumlah BMN akan sama di aplikasi rekan jika kita telah melakukan sinkronisasi di Siman. Jadi seperti ini ya, sudah terisi otomatis, terbaca di rekan laptop yang ada 22. Sekarang saya buka di aplikasi BMN, pada menu list BMN. Hal ini saya lakukan apakah data di BMN dan rekan sudah sama, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengusulan RKBMN di rekan. Dan terlihat di aplikasi BMN jumlah laptop 22, sesuai juga dengan real di lapangan. Dan untuk SBSK-nya 27 unit. Jadi di sini saya hanya bisa mengusulkan 5 unit saja, karena total laptop di Satker saya tidak boleh melebihi 27 unit. Dan untuk penghapusan barang saya isi 0 karena belum ada laptop yang ingin saya hapus. Lalu klik tambah barang. Jika sudah, maka akan muncul di tabel bagian bawah. Keempat, ke menu RKBMN pemeliharaan. Jadi di menu ini semua sudah terisi, tugas kita hanya mencentang BMN yang akan kita usulkan pemeliharaannya. Berdasarkan instruksi dari Eselon 1, barang BMN yang dapat diusulkan pemeliharaannya hanya BMN yang nilainya sama dengan 1 juta ke atas. Jadi yang nilainya di bawah 1 juta tidak dapat diusulkan pemeliharaan. Jadi tidak perlu dicentang. Jadi pada contoh ini ada juga nilai BMN yang nilainya di atas 1 juta, namun saya tidak centang karena saya akan usulkan penghapusan. Jika sudah semua, klik simpan. Kelima, kita akan mencetak usulan RKBMN yang telah kita buat. Pada menu pengadaan, klik gambar print yang ini, input tempat dan tanggal cetak. Terlihat usulan pengadaannya seperti ini. Lalu kita simpan untuk ditandatangani kepala Satker. Setelah ditandatangani, kita scan dan upload di menu dokumen. Lalu kita cetak juga usul pemeliharaannya. Hasil usulannya seperti ini dan disimpan. Keenam, jika semua dokumen usulan perencanaan RKBMN telah disetujui kepala kantor, selanjutnya kita upload dokumen tersebut di menu dokumen. Jadi berikut cara untuk penguploadannya. Dan untuk melihat hasil uploadan surat pengantarnya, klik yang ini.
Dan jika sudah semua terupload, hasilnya seperti ini. Dan di sini saya cek hasil uploadan SPTJM-nya. Untuk download contoh format surat pengantar dan format SPTJM-nya, bisa klik link di deskripsi di bawah ini. Ketujuh, jika sudah mengupload semua dokumen tersebut, kita klik ajukan usulan yang berwarna hijau ini di menu usulan pengajuan RKBMN. Jika sudah, klik saya setuju. Dan status RKBMN-nya menjadi diperiksa wilayah. Demikian tutorial singkatnya. Jika ingin saya tutorialkan cara penggunaan aplikasi BMN lainnya, silahkan isi di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat.